Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, NIM 7211119139. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, pengguna dan pengembang bisnis, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Prabowo Yudo Jayanto, SE MSI. Yang pertama, organisasi bisnis. Sistem informasi dikembangkan dalam suatu organisasi bisnis. Area-area bisnis dasar perusahaan meliputi area keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Yang pertama, sistem informasi manajemen dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajemen perusahaan. Yang kedua, sistem informasi eksekutif dirancang untuk digunakan oleh manajer tingkat strategis perusahaan. Yang ketiga, 5. Sistem informasi di tingkat yang lebih rendah mencakup kebutuhan-kebutuhan informasi unik dari area-area bisnis tersebut. Selanjutnya, organisasi layanan informasi. Layanan informasi atau information service yaitu unit perusahaan yang memiliki tanggung jawab atas mayoritas sumber daya informasi. Yang pertama, sumber daya informasi. Sumber daya informasi perusahaan terdiri dari peranti lunak komputer, peranti keras komputer, spesialis informasi, pengguna, fasilitas, basis data, dan informasi. Selanjutnya, spesialis informasi terdiri dari analis sistem, administrator basis data, webmaster, spesialis jaringan, programmer, dan yang terakhir operator. Struktur organisasi layanan informasi. Yang pertama, tren dari struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Pada tahun 1970-an dan 1980-an, beberapa perusahaan mulai mendesentralisasikan kebanyakan sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang kepada unit bisnis untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. Yang kedua, struktur organisasi inovatif. Sentralisasi maupun desentralisasi memiliki keunggulannya masing-masing. Perusahaan-perusahaan besar berusaha untuk mencapai suatu struktur organisasi terdesentralisasi secara sentral. Sebagai respons atas kebutuhan ini, para peneliti SIM mengidentifikasi 3 struktur inovatif. Yang pertama, model sekutu, yang kedua, model platform, dan yang ketiga, model terskala. Selanjutnya, komputasi pengguna akhir. Pada akhir tahun 1970-an, kita mulai melihat berkembangnya minat dari pihak pengguna untuk mengembangkan aplikasi komputernya sendiri. Suatu pendekatan ini disebut komputasi pengguna akhir atau end user computing. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama. Yang pertama, dampak pendidikan komputer. Yang kedua, antrian layanan informasi. Yang ketiga, murahnya peranti keras. Dan yang keempat, peranti lunak siap pakai. Selanjutnya, pengguna sebagai suatu sumber daya organisasi. Pengguna dari sistem informasi perusahaan adalah sumber daya informasi penting yang dapat memberikan suatu kontribusi nyata dalam mencapai sasaran strategis dan meraih keunggulan kompetitif. Keuntungan komputasi pengguna akhir atau EUC. EUC memberikan 2 manfaat, yaitu yang pertama menyamakan kemampuan dan tantangan, dan yang kedua mempersempit cara komunikasi. Resiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama, sasaran sistem yang buruk. Yang kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integritas data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Dan yang keenam, hilangnya kendali. Kriteria pendidikan, pengetahuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk karir di bidang layanan informasi. Pengembangan sistem membutuhkan pengetahuan dan keahlian tertentu. Spesialis informasi menerapkan pengetahuan dan keahlian secara kontinu. Pengguna menerapkannya ketika mereka pernah ikut terlibat dalam komputasi pengguna akhir. Pengetahuan pengembangan sistem, yaitu terdiri dari yang pertama pengetahuan komputer, yang kedua pengetahuan informasi, yang ketiga dasar-dasar bisnis, yang keempat teori sistem,
Yang kelima, proses pengembangan sistem. Dan yang keenam, pembuatan model sistem. Yang selanjutnya, keahlian yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem, yaitu yang pertama, keahlian komunikasi, yang kedua, kemampuan analitis, yang ketiga, kreativitas, dan yang keempat, kepemimpinan. Selanjutnya, mengelola pengetahuan yang ditujukan oleh sumber daya informasi perusahaan. Perusahaan seringkali menganggap manajemen pengetahuan atau knowledge management sebagai sistem jenis lain yang harus dikembangkan. Sistem seperti ini akan menciptakan pengetahuan, mengelolanya, dan mengirimkannya ke pengguna-pengguna yang tepat. Selanjutnya, otomatisasi kantor. Otomatisasi kantor atau office automation atau OA meliputi seluruh sistem elektronik formal maupun informal yang terutama berhubungan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang-orang di dalam maupun di luar perusahaan. Selanjutnya, kantor maya. Konsep kantor maya atau virtual office mengakui bahwa pekerjaan kantor dapat dilakukan hampir di semua tempat tanpa tergantung lokasi fisik tertentu. Konsep ini dimulai dengan telekommuting lalu disempurnakan untuk menciptakan suatu fasilitas kantor yang disebut hoteling. Yang selanjutnya, keuntungan kantor maya. Yang pertama, biaya fasilitas yang lebih rendah. Karena beberapa karyawan bekerja di tempat-tempat yang berbeda sehingga perusahaan tidak perlu memperluas gedung kantor sehingga tidak memerlukan biaya fasilitas yang tinggi. Selanjutnya, biaya peralatan yang lebih rendah, yaitu pengguna dapat berbagi peralatan melalui elektronik. Yang ketiga, berkurangnya penghentian kerja. Dan yang keempat, kontribusi sosial. Kerugian kantor maya. Yang pertama, moral yang rendah. Sejumlah faktor dapat menyebabkan moral karyawan rendah. Salah satunya adalah tidak adanya umpan balik positif yang berasal dari interaksi tatap muka dengan atasan dan sesama rekan kerja. Yang kedua, kekhawatiran akan resiko keamanan. Keamanan data dan informasi dapat lebih sulit untuk dikendalikan di dalam lingkungan kantor maya. Organisasi maya. Organisasi maya atau virtual organization yaitu operasi keseluruhan perusahaan dirancang sedemikian rupa sehingga menjadi tidak terikat pada lokasi-lokasi fisik. Selanjutnya, dampak sosial organisasi maya. Organisasi maya memberikan dampak sosial bagi lingkungannya. Kantor maya dan organisasi maya akan menurunkan permintaan gedung-gedung pencakar langit dan transportasi, sehingga menjadikan kota lebih tenang, lebih lembut, dan lebih menarik untuk dihuni. Ringkasan, struktur organisasi bisnis klasik terdiri atas area-area seperti area keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi, produksi, dan pemasaran merupakan sebuah kemasan sumber daya fisik. Spesialisasi informasi dan pengguna sebuah perusahaan mencerminkan sumber-sumber daya informasi yang berharga. Meskipun keterlibatan pengguna dibatasi sepanjang tahun-tahun awal komputasi, lama-kelamaan mereka mendapatkan pengaruh yang semakin besar, yang mencapai puncaknya dalam komputasi pengguna akhir. Komputasi akhir memiliki beberapa manfaat dan resiko. Untuk mengembangkan sistem harus memiliki pengetahuan dan keahlian tertentu. Dengan adanya pengembangan teknologi dan sistem informasi memungkinkan adanya otomatisasi kantor yang kemudian mengarah pada organisasi maya dan kantor maya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.